Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cek Faktaid, channel yang selalu menghadirkan berita, analisis, dan fakta terbaru seputar sepak bola Indonesia maupun dunia secara objektif dan mendalam. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan komentar kalian di bawah. Karena dukungan kalian menjadi semangat kami untuk terus menghadirkan konten berkualitas setiap harinya. Bayangkan sejenak jika lini tengah timnas Indonesia memiliki seorang gelandang yang mampu menghubungkan pertahanan dan serangan dengan tenang, memiliki visi bermain yang tajam, teknik mumpuni, serta naluri mencetak gol dari lini kedua. Mungkinkah sosok seperti itu mampu membawa permainan Garuda naik ke level yang lebih tinggi? Salah satu nama yang belakangan mulai ramai diperbincangkan adalah Sich Oosting. Namun, apakah ia benar-benar cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia? Atau ini hanya sekadar harapan besar para pecinta sepak bola tanah air? Mari kita bahas berdasarkan profil permainan dan analisis taktik. Bukan sekadar rumor, perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang sangat menarik untuk disaksikan. Setelah berhasil meningkatkan kualitas skuad melalui pembinaan pemain muda dan kehadiran sejumlah pemain diaspora, kini Garuda mulai dipandang sebagai salah satu kekuatan baru di Asia. Negara-negara yang dulu menganggap Indonesia sebagai lawan mudah kini mulai memberikan perhatian lebih karena perkembangan tersebut terlihat sangat signifikan. Kualitas permainan Indonesia juga mengalami peningkatan. Jika dahulu timnas lebih mengandalkan semangat juang dan kecepatan, kini pola permainan mulai berkembang menjadi lebih modern. Penguasaan bola meningkat, transisi bertahan ke menyerang menjadi lebih rapi. Dan organisasi permainan jauh lebih disiplin dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun demikian, masih ada satu sektor yang sering menjadi perhatian banyak pengamat sepak bola, yaitu kreativitas lini tengah. Dalam pertandingan menghadapi lawan dengan organisasi pertahanan yang rapat, Indonesia terkadang masih kesulitan menciptakan peluang melalui kombinasi umpan pendek di area tengah. Situasi seperti inilah yang membuat banyak penggemar mulai membahas sosok gelandang kreatif yang mampu menjadi penghubung antar lini di tengah pembahasan tersebut. Nama Sich Oosting mulai muncul dalam berbagai diskusi para pecinta sepak bola Indonesia. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai proses bergabungnya Oosting dengan timnas Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan kali ini merupakan analisis mengenai profil permainannya dan bagaimana kecocokannya. Apabila suatu saat skenario tersebut memungkinkan, lalu siapa sebenarnya Sich Oosting? Sich Oosting merupakan pemain asal Belanda yang dikenal sebagai gelandang serang dengan kemampuan bermain di beberapa posisi. Fleksibilitas menjadi salah satu keunggulan utamanya. Ia dapat dimainkan sebagai gelandang menyerang, sayap kiri, sayap kanan. Bahkan sesekali sebagai penyerang kedua apabila dibutuhkan. Oleh pelatih, kemampuan bermain di berbagai posisi tentu menjadi nilai tambah besar dalam sepak bola modern. Saat pertandingan berlangsung, seorang pelatih sering kali membutuhkan pemain yang mampu beradaptasi dengan perubahan taktik tanpa harus melakukan banyak pergantian pemain. Karakter seperti inilah yang membuat banyak klub Eropa mulai menghargai pemain multifungsi selain fleksibilitas. Oosting juga dikenal memiliki teknik dasar yang baik. Sentuhan pertamanya cukup halus sehingga mampu menjaga tempo permainan. Ia tidak selalu bermain dengan kecepatan tinggi, tetapi lebih mengandalkan kecerdasan, membaca ruang kosong dan menentukan kapan harus melepas umpan atau melakukan penetrasi ke kotak. Penalti, kemampuan membaca permainan, menjadi aspek yang sangat penting dalam sepak bola modern. Banyak gelandang hebat bukan karena mereka berlari paling cepat, melainkan karena mereka selalu berada di posisi yang tepat sebelum bola datang. Dengan demikian, mereka mampu membuat permainan tim terlihat lebih sederhana namun efektif jika melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Karakter seperti itu tentu menarik untuk dianalisis. Indonesia sudah memiliki beberapa pemain dengan mobilitas tinggi serta kemampuan duel yang baik.
Yang sering dibutuhkan adalah pemain yang mampu mempercepat pengambilan keputusan ketika memasuki sepertiga akhir lapangan. Bayangkan sebuah situasi ketika Indonesia berhasil merebut bola di lini tengah. Bola kemudian dialirkan kepada seorang gelandang yang mampu langsung melihat pergerakan rekan setim di depan. Dengan satu sentuhan dan umpan terukur, pertahanan lawan dapat langsung terbuka. Inilah kualitas yang sangat dicari oleh banyak tim modern selain visi bermain. Usting juga memiliki kecenderungan aktif mencari ruang kosong. Ia tidak hanya menunggu bola datang, tetapi terus bergerak untuk memberikan pilihan umpan kepada rekan-rekannya. Pergerakan tanpa bola seperti ini sering kali menjadi pembeda antara pemain bagus dan pemain yang benar-benar mampu mengubah jalannya pertandingan. Hal menarik lainnya adalah keberaniannya masuk ke area penalti lawan dari lini kedua. Banyak gol dalam sepak bola modern lahir bukan dari penyerang murni, melainkan dari gelandang yang datang terlambat ke kotak penalti ketika fokus lawan tertuju kepada striker. Pergerakan seperti ini sangat sulit diantisipasi apabila dilakukan dengan timing yang tepat jika dibandingkan dengan gaya bermain beberapa pemain Timnas Indonesia saat ini. Kehadiran gelandang dengan karakter menyerang seperti ini secara teori dapat menambah variasi serangan. Indonesia tidak hanya bergantung pada kecepatan pemain sayap, tetapi juga memiliki ancaman dari tengah. Namun tentu saja sepak bola tidak sesederhana mencocokkan posisi di atas kertas. Banyak faktor lain yang menentukan apakah seorang pemain benar-benar bisa menyatu dengan sebuah tim. Adaptasi terhadap gaya bermain, komunikasi, chemistry dengan rekan satu tim, hingga pemahaman terhadap instruksi pelatih menjadi faktor yang sama pentingnya. Selain itu, sepak bola Asia memiliki karakter yang berbeda dengan kompetisi Eropa, intensitas duel, kondisi cuaca, kualitas lapangan, hingga ritme pertandingan seringkali memerlukan proses adaptasi bagi pemain yang baru pertama kali merasakannya. Tidak semua pemain yang tampil bagus di Eropa otomatis langsung bersinar ketika bermain di Asia karena itulah. Apabila suatu saat terdapat peluang bagi pemain seperti Usting untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, proses adaptasi akan menjadi kunci utama. Kualitas individu memang penting, tetapi sepak bola tetap merupakan permainan kolektif yang menuntut kerja sama seluruh pemain di atas lapangan. Yang tidak kalah menarik adalah bagaimana seorang gelandang kreatif dapat meningkatkan kualitas pemain lain di sekitarnya. Ketika distribusi bola menjadi lebih baik, para penyerang memperoleh lebih banyak peluang. Bek sayap juga lebih leluasa melakukan overlap karena yakin ada pemain yang mampu mengatur tempo di belakang mereka. Inilah alasan mengapa banyak tim besar dunia selalu berusaha memiliki gelandang dengan visi bermain tinggi. Mereka bukan hanya mengontrol bola, tetapi juga mengontrol ritme pertandingan. Ketika tim membutuhkan tempo cepat, mereka mampu mempercepat permainan. Sebaliknya, ketika pertandingan harus ditenangkan, mereka dapat menjaga penguasaan bola dengan tenang. Lalu, apakah Six Usting benar-benar bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan lini tengah Timnas Indonesia? Jawabannya tentu belum bisa dipastikan. Sampai saat ini belum ada kepastian mengenai kemungkinan dirinya membela Garuda. Namun dari sisi profil permainan, karakter yang dimilikinya memang menarik untuk dibahas sebagai bagian dari analisis sepak bola.